Salam sejahtera buat kita semua. Saya Jerry Pratama dari kelompok 11, kelas 11 3C30 akan membahas indeks tertimbang dan tidak tertimbang. Nah, di sini ada angka indeks. Apa yang dimaksud dengan angka indeks ialah suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama dalam dua waktu yang berbeda. Dalam membuat angka indeks diperlukan dua jenis waktu. Yang pertama, waktu dasar atau base period. Waktu dasar atau base period adalah waktu suatu kegiatan atau kejadian dipergunakan untuk dasar perbandingan. Yang kedua itu waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan. Waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan adalah waktu suatu kegiatan akan diperbandingkan terhadap kegiatan pada waktu dasar. Di sini ada syarat untuk menentukan waktu dasar. Antaranya, waktu sebaiknya menunjukkan keadaan perekonomian yang stabil, di mana harga tidak berubah dengan cepat sekali. Kemudian, waktu sebaiknya diusahakan paling lama 10 tahun atau lebih kurang dari 5 tahun. Waktu di mana terjadi peristiwa penting. Yang terakhir, waktu di mana tersedia data untuk keperluan pertimbangan. Hal ini tergantung pada tersedianya biaya untuk penelitian atau pengumpulan data. Cara menghitung angka indeks. Untuk indeks tertimbang, yaitu angka indeks yang dalam pembuatan memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Untuk indeks tidak tertimbang, yaitu angka indeks yang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka. Angka indeks tertimbang. Di dalam indeks tertimbang atau weighted index, kita memasukkan unsur weight atau timbangan terhadap harga-harga yang dipakai untuk menghitung indeks, yang menunjukkan tingkat penting atau tidaknya barang-barang tersebut. Barang yang lebih penting weight-nya lebih tinggi dan yang kurang penting weight-nya rendah. Kemudian, misalnya karena beras dianggap lebih penting daripada teh, maka weight beras lebih tinggi daripada teh. Di sini ada metode indeks tertimbang, diantaranya ada metode Las-Peyres. IL indeks Las-Peyres sama dengan sigma Pn dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 kemudian dikalikan 100%. Untuk metode Paasche, IP indeks Paasche sama dengan sigma Pn dikali Qn dibagi sigma P0 dikali Qn kemudian dikalikan 100%. Metode Drawbridge atau Broglie, ID atau indeks Drawbridge sama dengan IL ditambah IP kemudian dibagi 2. Metode Irving-Fisher, IF atau indeks Fisher sama dengan akar IL indeks Las-Peyres dikali IP atau indeks Paasche. Dan yang terakhir metode Marshall-Edgeworth, IM atau indeks Marshall sama dengan sigma Qn ditambah Q0 dikali Pn atau dibagi sigma Qn ditambah Q0 dikali P0 kemudian dikalikan dengan 100%, di mana kita bisa lihat keterangan dari P0 yaitu harga tahun dasar, Pn harga tahun yang dihitung angka indeksnya, Q0 kuantitas pada tahun dasar, kemudian Qn kuantitas pada tahun yang dihitung angka indeksnya. Di sini ada contoh kasus dan pembahasan indeks tertimbang. Pada tabel berikut ada 3 macam barang, yaitu barang A, B, dan C, lengkap dengan harga dan kuantitasnya. Untuk barang A pada tahun 2019,
itu sebesar 200 dan kuantitasnya itu sebanyak 50 unit. Untuk tahun 2020 itu sebesar 300, kuantitasnya ada 100 unit. Kemudian barang B itu 300 untuk tahun 2019 dan kuantitasnya ada 100 unit. Pada tahun 2020 itu sebesar 350 dan kuantitasnya itu sebanyak 100 unit. Untuk barang yang terakhir itu harganya 500 pada tahun 2019, kuantitasnya sebanyak 200 unit. Untuk harga 2020 itu harganya 600 dan kuantitasnya itu berjumlah 250 unit. Contoh kasus dan pembahasan indeks tertimbang. Yang pertama, hitunglah angka indeks Las Payers pada tahun 2020. Kedua, hitunglah angka indeks Passe pada tahun 2020. Ketiga, hitunglah angka indeks Drobis dan Browley pada tahun 2020. Keempat, hitunglah angka indeks Irving-Fisher pada tahun 2020. Dan yang terakhir, hitunglah angka indeks Marshall Edgeworth pada tahun 2020. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, nama saya Dian Kusdaru Wijayantoro. Saya ingin melanjutkan penjelasan tentang angka indeks tertimbang yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, Jerry Pratama. Yang pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang tabel tersebut. Tabel pada harga dan kuantitas sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Saya hanya menjelaskan sedikit saja. Pada P0 dikali Q0 itu adalah harga pada tahun 2019 dikali kuantitas pada tahun 2019. Pada di sebelahnya yaitu PN dikali Q0, harga PN itu adalah harga pada tahun 2020 dikali kuantitas pada tahun 2019. Terdapatlah hasilnya. Kita masukkan seperti barang A, B, dan C. Selanjutnya kita akan membahas contoh kasus yang sudah dibacakan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu hitunglah angka indeks Las Payers pada tahun 2020. Penyelesaiannya IL sama dengan sigma PN dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100%. Itu adalah rumusnya. Setelah itu kita masukkan nilainya. IL sama dengan 170.000 dibagi 140.000 dikali 100%. Setelah itu terdapatlah hasilnya. IL sama dengan 121%. Jadi pada tahun 2020 menurut metode Las Payers terjadi kenaikan sebesar 21%. Itu terdapat karena hasil perhitungan angka indeks Las Payers pada tahun 2020 itu kita kurangkan 100%, yaitu seperti 121% dikurang 100% dapatlah 21%. Selanjutnya, hitunglah angka indeks Passe pada tahun 2020. Penyelesaiannya kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. IL sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma P0 dikali QN dikali 100%. Kita masukkan nilainya. IL sama dengan 215.000 dibagi 175.000 dikali 100%. Dan hasilnya IL sama dengan 123%.
Jadi pada tahun 2020 menurut metode Pasce terjadi kenaikan sebesar 23%. Dapatnya dari 123%, yaitu hasil dari perhitungan angka indeks Pasce dengan rumus dikurangkan 100%, dapatlah 23%. Selanjutnya, hitunglah angka indeks Drobis dan Brawley pada tahun 2020. Penyelesaiannya, masukkan terlebih dahulu rumusnya. ID sama dengan IL ditambah IP dibagi 2. Setelah itu masukkan nilainya. ID sama dengan 121 ditambah 123 dibagi 2. Setelah ditambah, masukkan kembali. ID sama dengan 244 dibagi 2. Dapatlah hasilnya ID sama dengan 122%. Jadi pada tahun 2020 menurut metode Drobis dan Brawley terjadi kenaikan sebesar 22%. 22% terdapat pengurangan 100%, yaitu didapat dari hasil perhitungan angka indeks Drobis dan Brawley pada tahun 2020, yaitu 122% dikurang 100%, dapatlah 22%. Selanjutnya, hitunglah angka indeks Irving-Fisher pada tahun 2020. Penyelesaiannya, masukkan terlebih dahulu rumusnya. IF sama dengan akar IL dikali IP. Masukkan nilainya. IF sama dengan akar 121% dikali 123%, dan terdapatlah jumlahnya. Hasilnya IF sama dengan 122%. Setelah itu, jadi pada tahun 2020 menurut metode Irving-Fisher terjadi kenaikan sebesar 22%. 22% didapat yaitu dari hasil perhitungan angka indeks Irving-Fisher, yaitu 122% dikurang 100%, dapatlah 22%. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pada tabel tersebut, yang dari tabel nomor 2 dari sebelah kanan. Q0 ditambah Qn dikali Pn, yaitu kuantitas 2019 ditambah kuantitas 2020 dikali harga 2020. Di tabel sebelahnya, kuantitas pada tahun 2019 ditambah kuantitas pada tahun 2020 dikali harga 2019. Dapatlah hasilnya. Setelah itu saya ingin menjawab perhitungan. Kita akan melakukan penyelesaian dari contoh kasus sebelumnya. Hitunglah angka indeks Marshall-Edgeworth pada tahun 2020. Penyelesaiannya terlebih dahulu kita masukkan rumusnya. IM sama dengan sigma dalam kurung Qn ditambah Q0 dikali Pn dibagi sigma dalam kurung Qn ditambah Q0 dikali P0 dikali 100%. Masukkan nilainya. IM sama dengan 385.000 dibagi 315.000 dikali 100%. Dapatlah hasilnya 122%. Jadi pada tahun 2020 menurut metode Marshall-Edgeworth terjadi kenaikan sebesar 22%. Itu dikarenakan hasil perhitungan tadi dikurang 100%, yaitu 122% dikurang 100%, dapatlah 22%. Selanjutnya pada materi angka indeks tidak tertimbang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Elang Al-Fatih. Saya Muhammad Elang Al-Fatih. Di sini saya akan melanjutkan materi statistika tentang angka indeks tidak tertimbang. Angka indeks tidak tertimbang adalah angka indeks yang biasa digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu harga, yaitu terfokus hanya pada harga dan tidak mempertimbangkan kuantitasnya.
metode angka indeks tidak tertimbang dibagi menjadi 3, yaitu angka indeks relatif yang digunakan untuk mengukur perbedaan atas satu macam nilai atau harga atau kuantitas saja dalam waktu atau keadaan yang berbeda. Yang kedua adalah angka indeks agregat sederhana yang membandingkan jumlah dari harga-harga barang persatuan untuk tiap-tiap tahun. Dan yang terakhir adalah angka indeks relatif rata-rata yang terdiri untuk menghitung dari beberapa barang atau kelompok barang yang diobservasi. Nah, di sini ada rumus angka indeks tidak tertimbang atau unweighted index. Pertama ada angka indeks relatif seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Rumusnya adalah I sama dengan PN dibagi P0 dikali 100%. Untuk rumus angka indeks agregat sederhana adalah I sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100%. Ada juga indeks relatif rata-rata, rumusnya itu 1/N dikali sigma PN dibagi PO dikali 100%. Nah, di sini ada keterangannya. I itu adalah untuk indeks, P0 adalah harga tahun dasar, PN itu untuk harga tahun yang dihitung angka indeksnya, dan N adalah banyaknya produk yang akan diobservasi. Nah, di sini kita ada contoh kasus. Nah, mari kita bahas sama-sama. Pertama, di sini ada tabel macam barang harganya pada tahun 2019 atau P0 atau harga tahun dasar, dan juga pada tahun 2020 atau harga pada tahun yang akan dihitung. Nah, di sini ada barang A pada tahun 2019 harganya sebesar 200. Pada tahun 2020 adalah 300. Ada juga barang B pada tahun 2019 harganya 300 dan pada 2020 harganya 350. Ada juga barang C pada tahun 2019 harganya 500. Sedangkan pada 2020 harganya 600. Di sini hitunglah angka indeks relatif pada tahun 2020. Pembahasan nomor 2 adalah hitunglah angka indeks agregat sederhana pada tahun 2020. Dan contoh yang terakhir adalah angka indeks relatif rata-rata pada tahun 2020. Nah, mari kita lanjut untuk menyelesaikan kasus yang nomor 1, yaitu hitunglah angka indeks relatif barang A pada tahun 2020. Rumusnya ingat ya, I sama dengan PN dibagi P0 dikali 100%. Nah, karena yang di sini dicari adalah barang A, maka kita menghitung dari barang A-nya saja. PN adalah harga pada tahun 2020 karena harga pada tahun yang akan dihitung, yaitu 300, sedang PO atau P0 adalah 200, yaitu harga pada tahun dasar, dikali 100% menjadi 300 per 200 dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 150%. Jadi pada tahun 2020, menurut metode indeks relatif terjadi kenaikan harga pada barang A sebesar 50%. Kok 50% sih? Nah, itu tuh didapat dari 150% atau hasil perhitungan indeks dikurang 100%, mendapat 50%. Nah, jadi kenaikannya adalah 50%. Mari yuk kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Nah, di sini ada hitunglah angka indeks agregat sederhana pada tahun 2020. Nah, di sini ada tabel yang sama pada sebelumnya, cuman di sini kita hitung dari jumlahnya atau sigma. Pada tahun 2019, jumlah pada barang-barang yang ada dari barang A, B, C itu total harganya atau jumlah harganya ada 1000. Sedangkan pada 2020 harganya itu 1250. Ini kok dapatnya dari mana ya 1000 dengan 1250? Ini tuh dapatnya dari 200 ditambah 300 dan ditambah 500. Sama juga pada tahun 2020 itu dari 300 ditambah 350 ditambah juga 600. Nah, ingat ya, rumusnya itu adalah I sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100%. Nah, karena kita pertama-tama tadi sudah menghitung sigma atau jumlahnya, jadi sigma PN tinggal kita masukkan nilai 1250, dan untuk sigma PO kita masukkan nilai 1000. Jadi 1250 dibagi 1000 dikali 100%, hasilnya 125%. Nah, jadi pada tahun 2020 menurut metode indeks agregat sederhana terjadi kenaikan harga sebesar 25%. Nah, tadi tahu kan kenapa bisa jadi 25%? Yaitu perhitungan indeks dikurang 100%. Karena perhitungan indeksnya adalah 125, begitu dikurang 100, hasilnya adalah 25%. Nah, ini dia yang menjadi kenaikan harga pada tahun 2020.
Masih pada belum bosan kan? Yuk terakhir kita bahas pembahasan tentang angka indeks relatif rata-rata pada tahun 2020. Nah, di sini ada tabel yang sama seperti pada indeks agregat sederhana. Nah, rumusnya itu 1/N dikali sigma PN dibagi PO dikali 100%. Nah, I sama dengan 1/N dikali sigma PN dibagi PO itu gimana sih? Maksudnya itu barang A, B, C dihitung. Jadi, nilai PN atau harga pada indeks yang pada tahun dihitung dan PO harga pada dasar barang A adalah 300 dibagi 200. Lalu untuk barang B adalah 350 dibagi 300 dan barang C adalah 600 dibagi 500 dikali 100%. Nah, jadi hasilnya adalah I sama dengan 1/N dikali 1,5 ditambah 1,6 maksud saya 1,16 ditambah 1,2 dikali 100%. Nah, hasil dari perhitungan ini adalah 1/N dikali 386,66. 386,66 ini didapat dari perhitungan 1,5 ditambah 1,16 ditambah 1,2 dikali 100%. Nah, terus N-nya ini berapa nilainya? Karena di sini kita mengobservasi 3 barang, yaitu barang A, B, dan C, maka otomatis nilai N itu adalah 3. Dan tinggal kita masukkan, jadi 1/3 dikali 386,66. Hasilnya adalah 128,89%. Nah, jadi pada tahun 2020, menurut metode indeks relatif rata-rata, terjadi kenaikan harga sebesar 28,8%. Ayo, ingat ya rumusnya tadi, perhitungan indeks dikurang 100%. Karena di sini nilainya 128,8%, begitu dikurang 100, jadi hasilnya 28,89%. Nah, begitu kira-kira pembahasannya. Sampai sini, jika ada salah kata maupun baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih pembahasan dari saya dan kelompok.